That's right. Good morning, good afternoon, and good evening everybody. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para penikmat Iya. IELTS dan juga penyuka bahasa Inggris. Dan hari ini saya sudah kedatangan satu narasumber, ini komprehensif narasumber, ahli banget di bidangnya. Ini ada namanya Mr. Radian Tisnapurana, or biasa dipanggil Mr. Brad. Nah, kenapa sih Mr. Brad jadi narasumber nih? Saya Mr. Brad, halo. Hello everybody. I'm Oke, Brad mungkin and ada I yang think yeah. bertanya-tanya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih narasumbernya siapa sih ini Mr. Brad? Oke, let me tell you something. Mr. Brad Hmm. ini adalah salah satu pengajar terpilih di focusielts.com di PTR Teknologi Media. Beliau adalah salah satu pengajar yang ahli banget, cakap mengajar bahasa Inggris, terutama untuk IELTS skills dan juga General English. Selain itu, Mr. Brad juga sudah pengalaman mengajar berbagai level siswa, mahasiswa di berbagai tingkatan, termasuk juga dari segi bahasa Inggris yang paling ecek-ecek sampai yang sulit pun Mr. Brad juga pernah ngajarin. Oke, jadi narasumbernya bukan narasumber yang abal-abal ya, ini sudah terpercaya banget. Abal-abal. Kalau mau bukti, kita dengerin aja deh sebentar penjelasan dari Mr. Brad. Anyway, this session akan Alright. membahas dan membedah lebih jauh tentang IELTS or how to use complex sentence in IELTS. Jadi bagaimana complex sentence dan IELTS itu keterikatannya seperti apa. Nah, daripada saya harus Yep, yep. berlama-lama, langsung aja deh ke penjelasan Mr. Brad. Kita mungkin mulai dari IELTS dan complex sentence. Sebenarnya keduanya ada hubungan apa sih, Mr. Brad? Saya kepo nih. Mungkin media Alright, pawam so IELTS mungkin bisa dengar dari Mr. Brad IELTS dan complex sentence seperti apa. Please, Mr. Brad, time is yeah, yours. sure. Thank you very much, Mr. Aditya, for the lovely introduction. So, a little bit explanation about the IELTS test. Okay, so as we all know, IELTS tests have the writing and the speaking test, right? I will talk about particularly the writing ya. Jadi di writingnya itu sebenarnya kriteria penilaiannya itu tidak cuma hanya isi dari tulisan kita doang sebenarnya sih. Tapi nanti ada juga beberapa hal seperti vocabulary, grammar, structure, and then lexical resources and etc. Actually. Dan complex sentences itu sebenarnya ada kaitan yang erat banget untuk nilai IELTS karena sebenarnya penggunaan complex sentences di IELTS itu bisa memberikan kita nilai yang lebih sebenarnya. Actually, maksud complex sentences kayak gimana sih? Kayaknya rumit banget ya kan, namanya kan kompleks kan kayak gitu. Padahal nggak juga sih. So I will give you a little bit of a little bit of explanation, okay? Sebenarnya kita bikin complex sentence tuh seperti ini. Contohnya saya bakal coba bikin dua kalimat yang simple ya. Misalkan I have a friend, contohnya kayak gitu ya. And then he likes to eat candies, for example. Here we have two simple sentences actually. Maksudnya tuh apa sih simple sentence tuh? Intinya di satu kalimat tuh kita cuma ada satu subjek and satu verb, correct? Setelah itu titik, ada subjek lagi, ada verb lagi, titik. And that is it, gitu. This is what we call as simple sentences. Di mana di satu kalimat tuh hanya terdapat satu pasangan subjek verb, and that is it. Nah, yang namanya kompleks itu apa? Yang namanya kompleks itu saat kita mencoba untuk menggabungkan dua kalimat itu menjadi satu. Alhasil, nanti si satu sentence itu memiliki two pairs of subjects and verbs gitu. Kok gitu gampang dong? Apa kita tinggal bikin kayak ini doang? I have a friend, comma, he likes to eat candies, for example. Is it just like this? Not really. So the part that makes it a little bit complex is this. Kita nggak bisa sekedar ngegabungin two pairs of subjects and verbs into one sentence just by putting a comma, actually. This is actually incorrect, okay? What we need to do is actually to put what we call as connectors. For example, kita mau ngomong kayak I have a friend who likes to eat candies. Connectors. Exactly. That's why connectors are really important. Jadi maksudnya kalau kita mau bikin dua kalimat tuh, ya kita bisa menggunakan hal seperti ini. Contoh lagi, misalkan saya mau ngomong kayak gini. I have, sorry, I have breakfast at 8. Terus saya ngomong juga, I have a shower
afterwards. Ini ada dua kalimat lagi, contohnya kayak gitu ya. Nah, maksudnya sekarang kita mau coba ngegabungin lagi nih. Kita misalkan mau ngomong tentang saya bakal mandi setelah saya sarapan. Berarti kita bisa ngomong kalimat kayak gini. Have a shower after I have breakfast at 8. Just like that. See? Jadi di sini kita memiliki satu kalimat yang memiliki two clauses. Clauses itu artinya pasangan subject verb ya. Di sini tuh kita memiliki dua kalimat yang menjadi dua kalimat yang menjadi one sentence with two clauses, and that is it gitu. Ini yang disebut sebagai kompleks atau compound sentence sebenarnya sih. Tapi ada juga yang misalkan kita mau bikin, ada yang nanya, korektor tuh sebenarnya boleh nggak sih di awal kalimat? Kayak kita nyimpen kata after di awal. For some, yes. Misalnya kita mau ngomong after I have breakfast at 8, I have a shower. Just like that. See? And there you have it. Gitu. Nah, terus ngaruhnya apa dong? Ini ngaruh banget sebenarnya kalau di IELTS test itu. Penggunaan kompleks or compound sentence itu menjadi salah satu kriteria penilaian dari grammarnya. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki pemahaman yang dalam terhadap susunan kalimat gitu. Jadi kita nggak simply cuman bikin simple sentences with only one pair of subject and verb kayak gitu. Kita bisa bikin beberapa kalimat menggunakan multiple clauses justru. Nah, itu tuh bisa jadi kriteria penilaian dari IELTS juga gitu. Ini hanya contoh-contoh kalimat-kalimat biasa, cuman maksudnya kalau ngomongin tentang structure, kira-kira seperti ini sih kalau kita ngomongin tentang complex or compound sentences. And that is it. Gitu sebetulnya sih. Nah, makanya ini cukup penting karena kan nanti kita bisa bikin argumen seperti ini contohnya. Saya mau ngomongin hal seperti ini ya. The number of people who litter, for example, is increasing, for example. Saya mau ngomongin because of the fact that people are too lazy to stand up and uh, bring their trash into the trash can. Just like this. Nanti kan kalau misalnya kita mau bikin argumen kan ya, ini terlihat lebih compact sebenarnya gitu. Ini sebenarnya saya bikin satu kalimat menggunakan two clauses. Yang pertama dari mana? Number of people who litter. Ini tiga malah. The number of people who litter ini aja udah ada dua, is increasing. Ini aja udah ada dua clauses. Ditambah people are too lazy to stand up and bring that into the thread. Tiga clauses in one sentence gitu. Emang boleh? Of course gitu. Jadi kalau misalkan kita, if we can actually try to utilize the connectors correctly, dari situ kita bisa lihat, oh berarti kita udah benar di strukturnya nih. Walaupun satu kalimat itu cukup panjang, tapi dia isinya udah benar gitu. Yang paling salah tuh biasanya orang tuh suka berpikir kayak, berarti kita tinggal tambah koma-koma doang dong, Sir. No, as I told you previously, menggabungkan dua sentences itu tidak semudah menambahkan koma gitu. Ada juga orang yang kebablasan, misalkan karena dia saking pengennya manjang-manjangin kalimat dipakai koma terus. Pada Oh, akhirnya satu paragrafnya itu jadi cuma satu kalimat gitu. Jadi kan ini kalau saya suka ngomong ke murid kayak ini, kalau you nyadar you satu paragraf ini satu kalimat loh, panjang banget gitu. Karena dia nggak pakai titik. Jadi punctuation juga penting. Walaupun memang kata saya bikin kalimat yang cukup panjang itu penting, bukan berarti kita nggak ada ngeremnya. Tetap aja harus ada ngeremnya, baru bikin ini lagi. Misalkan kita mau masuk ke alasan kedua, another reason is the fact that, contohnya, uh, the government, contohnya, does not supply, does not provide enough trash cans on public places, gitu. This increases the public's laziness to uh, carry their trash and make them
makes them decide to just litter to the sewage sebenarnya. And just like that gitu. Jadi kan kalau misalkan kita ngomongin tentang complex compound sentences itu nanti kita kelihatan banyak banget titik juga salah gitu. Setiap kalimat udah subject verb titik, subject verb titik, subject titik. Itu mungkin memang si ideasnya bagus contohnya dan kata-katanya benar juga. Cuma kalau memang structure-nya hanya menggunakan kalimat-kalimat yang simple, itu bisa jadi problem juga contohnya. Karena kan nanti dia mikir bahwa oh kita cuma bisa bikin kalimat yang simple gitu. We don't have any kinds of knowledge to make complex compound sentences. Nah, itu yang hal yang ingin kita hindari di IELTS tuh gitu. Karena itu masuk kriteria penilaian. That's the thing gitu. Jadi kalau misalkan yang lainnya bagus tapi ternyata structure-nya enggak, nah itu biasanya bisa ngurangin banget dan I think it is unfortunate kalau misalkan kita terlalu sering menggunakan kalimat-kalimat yang normal atau enggak bukan normal, kalimat yang simple kayak gitu. Artinya Begitu saja kalau sih. terlalu sering menggunakan simple sentence, arahnya monoton gitu ya, Mr. Brad ya? Betul Monoton, sekali. Jadi arahnya tuh membosankan, monoton banget kan. subjek predikat gitu terus ya. Iya, nggak ada penggunaan connector juga. Nah, di situ kita lihat kan kayak, oh udah gitu. Jadi kalimatnya memang sangat biasa gitu, sangat standar. That's the thing sih gitu. Lalu kalau di bahasa Indonesia nih, Mr. Brad, ada yang namanya kata hubung. Kalau di bahasa Inggris tadi Mr. Brad ada bilang connectors. Nah, itu Yep. apakah fungsinya sama atau bagaimana nih, Mr. Brad? Fungsinya Kata sebenarnya hubung. sama-sama sih untuk kata hubung dan connectors itu kan karena kan connectors itu memang banyak jenisnya, tapi ada juga yang simple yang disebut sebagai coordinate connectors atau yang orang kenal sebagai Connectors. aboys. Aboys itu maksudnya apa sih? Hafalannya paling gampang aboys ya. Wah, apaan Ini tuh? tuh sebenarnya and, but, or, yet, so. Ah, Iya kan? Iya aboys. makanya paling gampang I hafal itu just know it. aboys. Baru tahu nih, Mr. Brad, aboys. Iya. Jadi si Dan aboys ini topi juga walaupun atau yang gitu ya. Oh, iya. alah. 26 tahun belajar bahasa Inggris baru tahu aboys nih. Wih, kalau nggak karena Mr. Brad nih, bareng sama Mr. Brad atau aboys saya nih. Hafalinnya Aboys nih gimana mantap kan? gitu, aboys. Oh, aboys, aboys. Oke. Nah, aboys aboys ini sebenarnya kan memang konektor yang menurut kita relatif simple lah. Hmm. Orang-orang kan pasti tahu artinya kan aboys apa dibandingkan yang tadi saya menggunakan who atau misalkan because atau yang lainnya kayak gitu ya. Tapi ini juga cukup penting kok. Kita bisa banget ngegabungin dua kalimat kayak misalkan gini kan. The people the public dislike football. Ini contoh kalimat aja ya. And they dislike the fact that there are hooligans as well. Hooligans are actually football supporters who like to go violent, every time they have like apa kayak misalkan timnya kalah atau apa langsung jadi keras atau kayak gimana itu namanya hooligans ya. Nah di sini kan kita menggunakan and doang kan untuk ngomongin And. tentang apa yang mereka tidak suka. The fact dislike football and they dislike the fact that they are hooligans as well. Kayak gitu, alright? Hanya menggunakan kata and aja sebenarnya itu udah jadi kalimat yang compound atau kompleks gitu. Compound Dari sentence. it gitu. Misalnya kita juga ngomong kayak gini juga contohnya. We have no idea what it is, but uh, it looks expensive. Contohnya. See? Mhm. Untuk starters, biasanya orang-orang bisa menggunakan aboys dulu gitu untuk latihan membuat kompleks atau compound sentences. Karena kan ya ini juga sebenarnya udah bentuk compound sentences sebenarnya. Kayak gitu. That is enough sebenarnya untuk and, but, or, yet, so juga gitu. Nanti kalau misalkan mau ngomongin yang next levelnya itu kita bisa menggunakan adverb clause of time atau enggak place, manner, etc. Seperti itu. Adverb. Oke. Mm-mm. Adverb clause itu yang tadi ada kata because atau enggak after kayak gitu itu namanya adverb clause, alright? Begitu. Cuman kalau yang buat simpelnya awalnya itu ya kita menggunakan abos juga ya that is actually good gitu. Selama strukturnya benar. Jangan sampai kayak gini misalkan kita ngomong ya, we have no idea what it is but looks expensive, for example. Di sini we don't have the
subjek kan untuk yang keduanya kan, klausa keduanya kan. Nah, kalau nggak ada subjeknya itu strukturnya salah. Inilah yang suka bikin attempt orang untuk bikin complex sentences itu salah. Karena ya saat mereka fokus untuk bikin complex sentence, ternyata ada satu elemennya yang hilang, kayak subjek atau verbnya, kayak gitu. Oh, Nah, itu harus dihindarin. Karena kan kalau gitu kan ya kita attempt untuk bikin complex sentence contohnya, tapi gagal. Karena kita kurang structure gitu. Itulah biasanya the risk of trying to make complex structures. Karena orang suka lupa, oh ini lupa verbnya, oh ini lupa subjeknya, etc. Kayak gitu. trying to make it complex, but ternyata misunderstanding karena kurang part gitu ya, Mr. Brad ya. Betul Oh, sekali. Kalau kurang salah satu bagiannya kan of course salah. Kalimat itu walaupun cuma kurang satu, kayak misalkan kurang subjek atau verb aja, itu udah bukan kalimat yang benar gitu. bisa aja That's the thing. misunderstanding ya, khawatirnya ya. Kemudian Betul ini, Mr. juga. Brad, saya pernah menemukan nih sesuatu. Jadi saya pernah menemukan ada orang belajar belajar nulis, even like my students, dia menggunakan dua konsep nih. Saya mau pastikan sama Mr. Brad sekarang. Ada yang menggunakan koma sebelum kata and, dan ada yang tidak. Itu apakah ada syarat-syarat tertentunya, Mr. Brad? Ada. Seperti That yang is tadi a Mr. very Brad good tulis di atas question. tuh, the public dislike Mm. football, koma, and ada juga yang menulisnya dia tanpa koma. Itu gimana tuh syaratnya, Mr. Brad? Nah, Ini itu supaya nggak pada keliru pada nih, pada karena beda pasti ini. banyak yang punya pengalaman yang sama. Iya kan, pasti pada orang orang pada mikirnya and itu nggak usah pakai koma gitu karena ya udah kan udah Iya, ngomong and gitu. ya, itu The dia. difference is this. Kalau you pengen menggabungkan contohnya kata lain misalkan mungkin adjective atau enggak kata benda misalkan kita ngomong gitu ya. He is funny. Sorry. She is funny and smart. Just like that. She is Atau enggak funny kita and mau smart. ngomong kayak gitu juga. The man works as a chef, waiter, and manager at the same time. Kayak gitu. Ini kalau kita ngomongin parallel structure sih. Kalau misalkan kita cuma ngomong dua doang kayak gini, she is funny and smart, tapi yang kita gabunginnya itu kan di sini kan kata sifat ya. That's Iya, okay, nggak usah ya, pakai koma funny gitu. and smart. A dan Kalau B gitu ya? A dan B ya itu berarti nggak Ah, usah pakai nggak koma usah pakai gitu. koma. Oke. Kalau ini kenapa ada koma? Karena ini mah ada tiga kan kata bendanya kan chef, waiter, and manager. Berarti sebelum N-nya ada koma kayak gitu. Chef, Yang sebenarnya nggak pakai koma tuh yang ini aja oh, konsep gitu. konsep dia A dan B dalam satu kalimat gitu ya, Mister ya? Betul. Tapi kalau Oh, misalkan kita mau gabungin dua klausa, dua sentences, misalkan kita ngomong kayak gitu, he likes to dance and she likes to sing, kayak gini contohnya ya. Nah, ini kan kita menggabungkan dua pasangan subjek dan verb kan. He likes to dance and she likes to sing. Kalau kita menggabungin kayak gini, wajib harus ada koma dulu. oh, ini termasuk kompleks sentence yang Mm-mm. digabungkan jadi satu. Itu pakai koma dia ya. Kalau Meskipun kita mau dia bikin complex sentence, ya oh, kompleks sentence. Meskipun dia subjek predikat tetap pakai koma berarti dia, Mister ya? justru harus pakai koma. Kalau Oh, misalkan kita mau gabunginnya subjek predikat dan subjek predikat, itu harus pakai koma. Yang nggak pakai koma tuh kalau misalkan cuma gini doang, dimana kita mau gabungin kayak misalkan nouns atau adjectives doang. That is oh. it. Tapi kalau Noun kita dan mau gabungin noun, clauses, adjective dan adjective nggak perlu pakai koma gitu ya. Tapi kalau dia correct. subjek predikat, dua clause jadi satu, kompleks sentence Yep. pakai koma tengahnya. Itu Mister ya? Yes, betul. Ah, ini That is kalau correct. dapat guru yang to the point ini cepat ngerti nih, emang gini nih enaknya nih. Uh, saya kadang tuh Thanks. bingung di sana, Mister. Jadi muter-muter, kadang salah konsep, kadang gini, kadang gitu. Ini kalau penjelasannya to the point begini, baru berapa menit pun saya cepat paham nih jadinya. Wah, whoever that got a teacher like you must be so lucky, Mister Brad. Serius. Amen. Penjelasannya pas banget. Hopefully ya. Nah, saya cepat Hopefully it ngerti is nih, like jujur that ya. Mister Brad. Jujur saya cepat ngerti nih. Hmm. Karena saya memang biasa langsung ngejelasin sambil ngasih contohnya aja sih. Jadi kan langsung kebayang kan. Orang kan lebih suka belajar lewat visual. Jadi harus langsung dilihatin contohnya gitu. Jadi ya langsung aja seperti ini. Pasti kita langsung kebayang kayak oh ini tuh kayak gini. Itu kayak gitu. Nah, As simple as that. ini Kayak tips gitu. nih dari yang Mister Brad baru bilang. Jadi kalau teori-teori aja ternyata nggak cukup ya Mister Brad ya, harus latihan Ya, juga.
Dan memilih guru terbaik atau pengajar terbaik untuk improve our English juga penting ya. Wah, That is pretty important karena kan setiap teacher kan ada beda cara ngajarnya. Ya itu sebenarnya tergantung dari studentnya sih cara belajarnya bagaimana gitu. wah. So perhaps that's sih, Mr. Aditya. Ini kalau baru dapat sedikit bocoran kayak gini jadi kepo, pengen belajar lebih banyak sama Mr. Brad. Nah, even we can Hopefully. make, mungkin kita nanti akan bikin video lebih banyak dan juga bagi teman-teman yang hendak langsung belajar dari ahlinya to the point tanpa harus bingung keluar rumah, tanpa harus mikir gimana cara nyari pengajar yang terbaik, I give you solutions that Mr. Brad ini one of the best teacher in our in English class, in Focus IELTS especially. Nah, jadi jangan pernah ragu lagi teman-teman. Kalau ada yang masih bilang belajar online itu nggak nanti bingungnya, nggak nanti gimana ya. Ini sudah ada buktinya, penjelasannya to the point dan cepat dipahami. So thank you very much, Mr. Brad, for have truly good session for us together today. Terima kasih You're very banyak. welcome, sir. Maaf kalau ada salah-salah. Thank you very much also for the viewers for watching this video. Semoga mencerahkan dan menjadi solusi bagi teman-teman yang hendak belajar bahasa Inggris tapi mager keluar rumah. So, Mr. Brad adalah salah satu solusi yang bisa ditawarkan. So, thank you very much, Amen to everybody. that. Thank you very And much. see you on the next video. Have a good day. Thank you, Mr. Goodbye, Brad. guys. Thank you very much, Mr. Aditya. Thank you.